Halo para pendengar dimanapun kalian berada. Setelah gue rilis video yang harusnya ada di Kumo di Sugana Nikah, cukup banyak komentar yang bermunculan dan minta gue untuk bahas Yakusoku Neverland Season 2 yang katanya kecepetan. Berhubung gue juga ngikutin anime ini dan juga sudah baca manganya, rasanya gue cukup kompeten untuk ikut beropini tentang Season 2-nya. Santai aja, semua informasi yang gue sebutkan berasal dari manga yang memang dengan sengaja dihilangkan dari versi animenya. Jadi lu gak usah khawatir dengan perkara spoiler. Bagian awal di season 2-nya kurang lebih mengikuti cerita yang ada di manga, walaupun memang ada beberapa bagian yang dilompati karena tidak terlalu penting. Semua masih sesuai dengan cerita aslinya hingga akhirnya memasuki episode 3 ketika rombongan Emma sampai ke dalam shelter dan menyadari kalau isi shelter ini ternyata kosong. Nah, dari sinilah semuanya berbeda. Bakal gue sebutkan apa saja yang beda. Di saat berpisah dengan Musika, harusnya Musika memberikan sebuah pesan yang sangat penting mengenai dinding ketujuh. Lalu ketika Emma ingin membuka ruangan ini, harusnya di dalam sini ada karakter bernama Yugo yang sedang bersiap menembak Emma. Yugo adalah salah satu anak panti yang berhasil kabur dan hanya dia sendiri yang mampu bertahan hidup sampai saat ini. Isi pesan dari surat yang tertempel di tembok pun harusnya mereka ketahui setelah berbicara dengan Yugo. Lalu scene ruangan rahasia di belakang piano, harusnya mereka tahu setelah berhasil mendapatkan kepercayaan Yugo dan dia yang memberitahu tentang lokasi ruang rahasia ini. Di dalam ruangan ini harusnya ada banyak senjata yang tersimpan untuk melawan para iblis. Scene telepon pun harusnya terjadi setelah Emma menyelamatkan Lucas dan rombongan anak dari Goldie Pond. Scene Mama yang dipenjara pun harusnya dipersingkat karena Mama sama sekali tidak disalahkan atas pelarian yang dilakukan Emma. Penyerangan tentara juga harusnya terjadi setelah time skip 2 tahun, dan di sini kita bakal bertemu dengan seorang karakter tentara super badass yang berhasil ngebunuh Yugo dan juga Lucas. Emma dan yang lainnya juga sebenarnya mengunjungi kota iblis untuk mencari tahu tentang letak kuil darah dan rumor mengenai janji. Tapi di anime, mereka justru menetap di dalam kuil yang ada di kota itu. Dan terakhir, perbedaan paling besar adalah kemunculan Norman yang terlalu cepat dengan ukuran tubuh yang berbeda. Kalau di anime, Norman masih kecil, tapi di manga, Norman jadi dewasa karena efek dari eksperimen Lambda. Sama satu lagi, di anime terjadi time skip selama 1 tahun, tapi di manga harusnya terjadi time skip selama 2 tahun. Nah, itu tadi beberapa daftar perbedaan anime dan manganya. Oke, dari sini kalian harusnya sudah tahu kalau versi anime Yakusoku Neverland sebenarnya bukan kecepatan atau lompat terlalu jauh, tapi versi animenya justru ngebuat jalur yang berbeda alias original story. Hal ini bisa dilihat dari hilangnya karakter Yugo, Mama yang jadi villain, dan juga perbedaan ukuran tubuh Norman. 3 perbedaan ini sudah terlalu besar sehingga tidak bisa dibilang kalau ceritanya dipercepat. Jadi, buat kalian yang ngomong 50 chapter dipotong jadi 5 episode, argumen itu sudah tidak valid. Sekarang gue bakal memberikan opini pribadi kenapa versi animenya dibuat seperti ini. Menurut kalian, apa yang ngebuat season 1 Yakusoku Neverland terasa menarik? Kalau menurut gua, yang ngebuat season 1-nya bagus adalah perasaan tidak berdaya anak-anak panti di hadapan para iblis, sehingga mereka dipaksa berpikir karena hanya itu modal terbesar yang mereka miliki. Oke, garis bawahi kata tidak berdaya. Buat gua yang sudah baca manga, arc paling major yang dilewati adalah arc Golden Ponti. Ini adalah arc di mana Emma berkenalan dengan Yugo dan mulai belajar menggunakan senjata api. Ya, benar, senjata api. Di sini lu bakal ngelihat semua anak-anak di Golden Ponti bisa melawan balik para iblis dan membunuh mereka semua. Sekarang bandingkan dengan anime. Kalau berdasarkan apa yang gua katakan tadi, selain Yugo, apa yang hilang di versi animenya? Tentu saja, kalau kalian mikir, yang hilang adalah senjata api. By the way, Yugo adalah orang yang mengajari mereka caranya menggunakan senjata api. Meskipun mereka berhasil menemukan ruang rahasia di dalam shelter, tapi mereka sama sekali tidak ketemu senjata api dan tetap menggunakan busur panah. Artinya, versi anime mencoba menghilangkan unsur perlawanan yang ada di manga dan tetap membuat Emma terasa tidak berdaya. Dengan kata lain, mereka tetap mempertahankan nilai jual di season 1-nya. At least itu menurut gua. Tapi gue punya satu asumsi lain. Mungkin versi anime nggak mau menampilkan scene anak-anak yang megang senjata api. Makanya arc Golden Pond dihilangkan karena di arc ini ada banyak banget scene baku tembaknya. Nah, karena arc ini mau tidak mau harus dihilangkan, makanya cerita original terpaksa harus dibuat agar bisa menyesuaikan dengan keadaan hilangnya arc Golden Pond. Bukti lainnya kalau anime ini pengen main aman, bisa dilihat dari tidak adanya fan service di sisi Emma, dan kita hanya diperlihatkan scene kamar mandi anak-anak pria. By the way, ini bukan bejat ya, tapi logik. Lanjut, dari apa yang gua tangkap di 5 episode pertama, versi anime mencoba mengeksplor lebih jauh mengenai apa yang kurang di versi manganya, yaitu sudut pandang para iblis atau lebih tepatnya para iblis biasa. Di versi manga, Norman ingin memusnahkan semua iblis yang ada, tapi Emma dan Ray menolak habis-habisan dengan landasan kalau tidak semua iblis jahat dengan patokannya Musika dan juga Sojun.
Nah, coba kalian mikir, rasanya dasar kepercayaan Emma terasa terlalu naif karena dia berani berkata tidak semua iblis jahat hanya karena bertemu dua orang iblis saja. Sehingga untuk memperkuat hal ini, episode 5 mencoba mengeksplor lebih jauh sisi lain dari para iblis dengan menampilkan scene iblis tua yang berdoa demi keberlangsungan hidup keluarganya dan dua orang iblis pria yang berjuang mendapatkan daging demi adik-adiknya. Scene iblis tua ada untuk meyakinkan Emma dan Ray, lalu scene dua iblis pria ada untuk sedikit meyakinkan Norman kalau iblis sebenarnya tidak beda jauh dengan manusia. So, untuk bagian ini, bisa dibilang versi anime jauh lebih bagus dalam mengeksekusi sisi lain para iblis dibandingkan versi manganya. Kalau untuk perkara Norman, gue belum bisa berkomentar banyak karena dia baru saja muncul di bagian akhir episode 5 ini. Cuma untuk masalah ukuran tubuhnya, mungkin ini ada hubungannya dengan perbedaan time skip di anime dan manga. Mungkin ya, karena versi anime cuma nge-skip 1 tahun, makanya tubuh Norman belum begitu berubah karena dia belum banyak melalui eksperimen. Sedangkan kalau di manga, time skipnya adalah 2 tahun sehingga durasi untuk Norman dijadikan bahan eksperimen jadi jauh lebih lama, makanya hal tersebut mempengaruhi ukuran tubuhnya. Nah, untuk masalah Yugo yang lenyap, gua punya 2 asumsi. Asumsi pertama, Yugo beneran tidak ada alias sudah mati. Kalau kita lihat di opening season 2-nya, sama sekali tidak ada siluet Yugo dan juga Lucas. Nama Yugo dan Lucas pun belum muncul di daftar seiyuu season 2 yang seakan menjadi pertanda kalau mereka beneran tidak akan muncul. Apalagi di versi manga, mereka berdua ujung-ujungnya bakalan mati, sehingga dengan hilangnya mereka di season 2 membuat kita sudah bisa menebak seperti apa nasib mereka saat ini. Tapi, tetap ada kemungkinan kalau mereka masih hidup karena kita sempat melihat nama Lucas tertuliskan di tembok shelter yang menjadi pertanda kalau karakter bernama Lucas tetap ada di dalam cerita original ini. Lalu adanya sebuah buku catatan bertuliskan I'm all alone menjadi pertanda kalau Yugo berhasil selamat sendirian sama seperti di versi manga. Cuma untuk saat ini nasibnya belum diketahui karena dia sedang pergi berkelana menuju dunia manusia. Hal ini bisa dilihat dari tulisan I'm also going head for the human world. Oke, ngomongin Norman sudah, ngomongin Yugo sudah, ngomongin perbedaan anime dan manga sudah. Sekarang gua bakal bahas hal yang paling keren di season 2 ini, yaitu Mama yang berubah jadi villain. Kalau di versi manga, harusnya Mama tidak disalahkan atas pelarian Emma karena kesalahan itu dilimpahkan kepada Grandma. Lalu setelah itu, Isabella diangkat menjadi Grandma yang baru. Nah, kalau di versi anime, Isabella justru disalahkan atas pelarian Emma, yang mana hal ini memang jauh lebih masuk akal daripada kondisinya di versi manga. Sehingga dengan ini, kita sama sekali tidak bisa menebak apakah Isabella akan baik atau justru jadi jahat seutuhnya. Asumsi gua, Isabella akan menggantikan peran tentara badass yang ada di manganya. Seperti yang gua bilang di awal, harusnya Yugo dan Lucas mati karena berhadapan dengan tentara ini. Dia adalah pemimpin dari pasukan tempur yang mengepung shelter, dan dia diberi tugas untuk melacak serta memburu rombongan Emma. Karena orang ini tidak ada di versi anime, jadi sangat besar kemungkinan kalau Mama akan menggantikan perannya untuk memburu Emma. Tanda-tanda ini bisa dilihat dari perkataan si iblis yang bertanya apakah Isabella mampu membawa kembali makanan-makanan itu. Menurut gua ya, ini adalah bagian paling bagus yang ada di original story-nya. Akhirnya, kita bisa melihat segila dan sebadass apa kalau Isabella benar-benar bertarung serius. Di season 1, kita diperlihatkan seperti apa kekuatan fisik Sister Krone yang gak ngotak. Maka mungkin saja season 2 ingin mengeksplor lebih jauh sisi gila dari para mama yang sudah terlatih. Kalau dipikir lagi nih, di versi manga, scene para mama yang dilatih bela diri sama sekali gak ada gunanya selain untuk menjelaskan kenapa Sister Krone bisa sangat kuat. Selebihnya, bagian ini benar-benar terlupakan. Nah, dengan peran Isabella yang baru sebagai pemburu, ngebuat kita bisa melihat seperti apa gilanya kekuatan fisik dan kemampuan bertempur Isabella sebagai mama yang sudah terlatih. Apalagi Sister Krone pernah ngomong kalau Isabella adalah lulusan terbaik dan tercepat yang pernah ada. So, bisa dibilang kalau Isabella bakalan jadi boss fight yang super sulit. Kesimpulannya, gue sih suka dengan original story di season 2 ini, karena buat para pembaca manga, pasti tidak akan bisa menebak akan seperti apa jalan ceritanya. Walaupun memang akan ada banyak orang yang gak terima karena ceritanya tidak sesuai dengan versi manga. Tapi mau diapa, namanya juga original story. Ingat ya, original story dan bukan dipercepat. Dan juga sampai di episode 5 ini, bisa dibilang kalau ceritanya tidak jelek kok. Yang jadi masalah tuh, kalau animenya sosokan ngebuat original story dan ternyata ampas. Nah, kalau itu, gue bakal ikutan protes sih. Gue sih penasaran bakal seperti apa endingnya, dan gue sangat setuju dengan kalian yang ngomong kalau sepertinya ceritanya bakal dibuat tamat di season 2 ini. So, mungkin itu saja untuk pembahasan gue kali ini. Makasih semua yang sudah mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video berikutnya, dan bye-bye. Yo, waktunya Sawiria, ada dari Ultima. Nice, sering-sering bro nge-spam beginian. Ada dari Evot Sim. Sensei, apa sih sebenarnya Akashic Record itu? Kenapa hampir semua genre anime atau manga magical ada Akashic Record-nya? Akashic Record ya, simpelnya nih, ini sebutan untuk suatu kumpulan informasi tentang segala sesuatu yang ada di dunia ini. Makanya ada yang mengadaptasi Akashic Record sebagai skill yang bisa menyimpan berbagai macam sihir seperti di Bofuri. Mungkin nanti kapan-kapan gue bahas di playlist referensi lah. Ada dari Fernalta, Bang,
Kalau aku setel videomu di Smart TV, jadi aku masuk YouTube apa TV? Kalau berdasarkan logika, kalau lu nyetel video gua di Smart TV, artinya lu masuk ke dalam ruangan di tempat TV itu berada. Dan terakhir ada dari YB48, nunggu bahasan Kumo-chan selanjutnya bang. Santai, gua bakal bahas lebih banyak anime ini, tapi tunggu animenya tamat. So itu tadi dari Saweria, makasih semua yang sudah donasi dan gabung jadi membership. Thanks a lot, and bye-bye.